pemirsa, kembali lagi bersama program Profesiku. Pada kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang biografi seorang pustakawan ya. Gimana Pak? Bisa? Bisa, kita ke bawah aja, duduk-duduk lebih santai gitu. Oke, mari. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang biografi Bapak nih ya, boleh dong kasih tahu nih kita berada di ruangan apa nih? Kayaknya baru gitu ruangannya ya. Oh iya, ini ruangan anak ya, ini ruang anak. Digunakan untuk ruang bermain anak-anak TK, PAUD. Nah, karena memang minat baca itu harus kita canangkan sejak dini. Nah, mulai anak usia dini ya, TK ya. Nah, itu kita kita ajak ya, mulai bisa mengenal buku bacaan. Di sini ada terutama nih mainan nih. Nah, mainan untuk merangsang anak-anak datang ke perpustakaan gitu. Jadi ya kita buat suasana yang nyaman gitu ya, luas. Oke, baiklah. Pemirsa juga pastinya penasaran kan gimana sih masa kecilnya Bapak gitu kan. Nah, boleh dong Pak ceritain gimana sih masa kecilnya Bapak dulu gitu ya? Oh ya, masa kecil masih ya ingat-ingat dikit lah. Dulu memang saya ini ya nakal, masih SD itu nakal ya, biasalah seneng berantem gitu, masih anak-anak. Cuma pada waktu itu saya juga senang membaca suatu buku ya, cerita gambar. Itu buku yang pertama kali saya baca ya di SD. Itu tertarik dengan buku judulnya Merdeka atau Mati. Nah, itu buku perjuangan ya, karena di situ kita anak-anak tuh seneng ada cerita dan gambarnya. Nah, jadi saya sangat seneng ya gambar-gambarnya, terus ada cerita-ceritanya. Nah, itu yang menarik saya, walaupun saya nakal, cuma saya sering ke perpustakaan. Dulu memang perpustakaannya tuh ya banyak debu, cuma saya seneng itu ada buku-buku yang cerita bergambar itu. Jadi sering saya baca. Terus SMP juga saya sering meluangkan waktu ya ke perpustakaan. Lagi-lagi saya seneng kategori biografi tokoh-tokoh. Waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, terus ada Soeharto itu presiden ya. Nah, presiden RI itu biografi presiden itu saya baca. Nah, SMA juga gitu. SMA seneng sekali ke perpustakaan, terutama buku-buku tentang filsafat, terus psikologi. Nah, di waktu kuliah, ini waktu kuliah juga sering perpustakaan, walaupun memang kalau kuliah itu kita ada tugas ya, tugas itu pasti ke perpustakaan. Jadi memang waktu kuliah itu kita banyak tugasnya ya, jadi kita harus sering-sering ya datang ke perpustakaan untuk mencari bahan-bahan informasi dari tugas yang disampaikan oleh dosen waktu itu. Gitu. Berarti memang sudah ada cikal bakalnya tuh mulai kecil tuh udah ada ya? Iya, membaca ya. Cuma kalau untuk pustakawan saya malah nggak tahu ya dulu pustakawannya. Jadi cita-cita saya ini sebenarnya dulu ingin jadi tentara. Ya, iya, jauh sekali kan. Jadi waktu itu karena ya itu tadi dengan melihat, karena saya waktu kecil itu melihat buku cerita gambar ya, Cergam itu tentang Merdeka atau Mati, itu adalah isinya tentang perjuangan revolusi
bangsa Indonesia ya, waktu 1945 sampai 1950. Nah, jadi di situ digambarkan tentara-tentara berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi waktu itu saya berpikiran cita-cita ingin seperti yang ada di gambar ini nih, ya, tentara ya. Ya sampai SMA ya, karena memang ada persyaratan-persyaratan ya. Jadi saya karena tentara harus fisik yang kuat ya, terus kesehatan ya, karena saya ada gigi berlubang waktu itu, wah nggak masuk tentara ini. Jadi ya udah kuliah yang mana nih. Terus akhirnya saya mengambil jurusan ilmu sejarah ya di Universitas Gadjah Mada waktu itu, dan ilmu perpustakaan waktu itu. Yang ilmu sejarah ini gugur, tidak lolos. Namun dalam ilmu perpustakaan ini alhamdulillah saya lulus dan menjadi mahasiswa ilmu perpustakaan di Universitas Gadjah Mada waktu itu. Jadi motivasinya untuk terus menjadi seorang pustakawan nih apa ya, karena tentara tadi apalagi? Karena tentara ya. Motivasinya sebenarnya karena ingin berperan ya kepada masyarakat ya. Kalau tentara memang peran untuk sangat berperan ya, mempertahankan negara. Sedangkan saya sebagai pustakawan waktu itu ya, menjadi mahasiswa ilmu perpustakaan, ingin berperan ya, motivasi saya ini selalu mendekatkan kepada masyarakat waktu itu ya. Bagaimana masyarakat itu senang membaca ya, terus memanfaatkan perpustakaan yang dapat mencerdaskan bangsa, karena bangsa yang maju itu bangsa yang suka membaca. Mungkin di Jepang, di Amerika Serikat atau di Singapura ya, itu wah perpustakaan itu memang sangat ya banyak dikunjungi oleh masyarakat di sana karena senang membaca. Gitu. Motivasi saya ya tetap ingin menjadikan masyarakat ini gemar membaca. Memang itu adalah tugas seorang pustakawan untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui perpustakaan. Selain kita ngobrol-ngobrol tadi, berikut adalah cuplikan dari tanggapan rekan-rekan kerja Bapak Fajar selama beliau bergabung di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tabalong. Kalau pustakawan ini perannya sangat penting sekali dalam pengembangan perpustakaan, khususnya dalam rangka memajukan perpustakaan di Kabupaten Tabalong ini. Kami lihat bahwa sosok Pak Fajar ini adalah merupakan seorang pustakawan yang mempunyai potensi pekerjaan yang sangat membantu sekali, seorang yang profesional yang adalah pekerjaannya. Dalam bekerja, kami khususnya merasa sangat terbantu sekali dengan seorang sosok Pak Fajar ini, di mana kelihatannya Pak Fajar ini sangat menguasai di bidang perpustakaan ini. Dia sangat konsisten dan sangat bersemangat sekali dalam rangka memajukan perpustakaan ini. Dalam kesehariannya dia sangat profesional sekali dalam pekerjaannya. Pak Fajar di sini adalah seorang sosok pustakawan yang kami anggap yang lebih handal karena kemampuan beliau sebagai pustakawan, di mana ujung tombak kegiatan yang ada di perpustakaan ini adalah dihandle oleh para pustakawan. Ya, kebetulan kalau saya pribadi sebagai teman beliau sama profesi pustakawan, Pak Fajar itu sangat membantu kita juga untuk mengarahkan kita untuk berdiskusi bagaimana memajukan sebuah perpustakaan.